Saya percaya saya telah memahami bahwa netralitas itu sendiri, atau mari kita sebut politik aktor pihak ketiga, adalah hal yang paling alami di dunia. Anda tahu, kita terutama di Barat, cenderung berpikir, atau orang-orang, beberapa ilmuwan hubungan internasional cenderung berpikir, bahwa dunia terbagi dalam beberapa kubu, bukan? Dulu, itu kapitalis versus komunis. Sekarang demokrasi liberal versus otokrasi. Pola pikir biner seperti ini adalah cara pandang dunia yang sangat Euro-Atlantik. Namun pada saat yang sama, kita juga memiliki sejarah panjang, negara-negara yang tidak mengikuti pola itu, dan justru memiliki konsep netralitas, yang sebenarnya sudah sangat lama. Konsep ini sangat tua, 700-800 tahun usianya, seperti yang kita kenal sekarang. Dalam beberapa kontrak dan perjanjian antara negara, konsep ini bahkan lebih tua. Sudah ada sejak 1000-1200 tahun yang lalu. Dan jika kita menelusuri ke India kuno dan Yunani kuno, kita menemukan versi awal dari pemikiran tentang netralitas, serta bagaimana negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik seharusnya berinteraksi dengan negara-negara yang sedang berkonflik. Namun intinya adalah, konsep ini muncul secara alami. Gagasan bahwa jika dua negara sedang berkonflik satu sama lain dalam perang, lalu ada negara ketiga yang ingin tetap berada di luar konflik itu karena alasan strategis atau bahkan alasan moral, itu adalah hal yang sangat kuno. Dan yang menarik, netralitas selalu menjadi topik dalam hubungan internasional dan politik global, terutama pada masa-masa konflik. Di sini, jika Anda menggunakan perangkat lunak bernama Google Ngram Viewer, yang bisa Anda lakukan adalah memasukkan istilah ke dalam kolom pencarian. Lalu perangkat lunak ini, Ngram Viewer, akan menunjukkan seberapa sering istilah tersebut muncul dari waktu ke waktu di seluruh buku yang dipindai oleh Google, bukan? Google memindai jutaan buku. Pada dasarnya semua yang bisa mereka temukan atau dapatkan. Dan meskipun karena alasan hak cipta, Google tidak dapat menyediakan buku-buku itu secara langsung. Mereka dapat menyediakan metadata tentang buku-buku tersebut. Dan alat ini memungkinkan Anda untuk mencari istilah tertentu. Jadi jika kita mencari istilah negara netral dan non-blok, gambaran yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Garis biru mewakili istilah negara netral, dan seberapa sering istilah itu muncul dibandingkan dengan semua kata lain di semua buku pada tahun tersebut. Kemudian garis merah di sini mewakili istilah non-blok. Jadi, dengan alat ini, kita dapat melacak konsep-konsep tertentu dalam historiografi, dalam hal ini bahasa Inggris. Ini tentu saja hanya berlaku untuk buku-buku berbahasa Inggris, tetapi cukup menarik karena Anda dapat melihat bahwa istilah negara netral selalu mengalami lonjakan dalam literatur berbahasa Inggris. Tak lama setelah masa peperangan besar di benua Eropa, atau bahkan di seluruh dunia, istilah ini melonjak antara tahun 1120-an. Itu tentu saja adalah masa Perang Napoleon. Kemudian, grafik itu turun, naik sedikit sekitar masa Perang Crimea, lalu melonjak tajam tepat sebelum Perang Dunia Pertama, dan kembali melonjak tajam selama Perang Dunia Kedua. Pada masa-masa itulah, orang mulai banyak menerbitkan tulisan tentang netralitas dan negara-negara netral. Yang juga kita lihat di sini adalah bahwa istilah non-blok merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini tidak ada hingga sekitar tahun 1990-an. Pada dasarnya, tidak pernah terdengar sebelumnya. Dan hanya setelah tahun 1990-an, kita menemukan kasus di mana non-blok dibahas secara sistematis dalam literatur berbahasa Inggris. Saat ini, garis waktu berakhir di tahun 2020 atau 2021. Tapi saya jamin kita akan melihat lonjakan lain di sini, begitu data yang diperlukan tersedia. As soon as the necessary data is available. Conflict breeds neutrality. Konflik melahirkan netralitas, dan itu terjadi secara alami. Netralitas dalam pemikiran, netralitas dalam cara berpikir,
netralitas dalam publikasi, serta dalam seluruh perdebatan publik tentang hal tersebut. Itu adalah fenomena alami karena orang tidak bodoh, orang berdiskusi, dan kita berdiskusi di lingkungan akademis mengenai fenomena yang kita lihat di dunia internasional. Sekarang, salah satu pendapat saya dan salah satu hal yang saya coba tegaskan adalah bahwa jika kita menganggap netralitas hanya sebagai kebijakan luar negeri dari beberapa negara kecil seperti Swiss, Austria, Irlandia, Moldova, dan sebagainya, maka kita secara sistematis meremehkan atau mengabaikan besarnya fenomena itu sendiri. Karena fenomena ini jauh lebih luas daripada sekadar negara-negara yang menyatakan diri mereka netral secara permanen. The occurrence of the phenomenon itself, because it's much larger than states that declare themselves permanently neutral. This is why I rather like a three-actor. Inilah sebabnya saya cukup menyukai model 3 aktor yang telah saya coba ciptakan. Saya menyebutnya logika netralitas. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa seringkali dalam hubungan internasional, kita memiliki situasi di mana ada pihak yang berkonflik satu, B1 dalam gambar kecil saya di sini, dan pihak yang berkonflik 2. Kedua pihak ini berada dalam hubungan bilateral, yang sayangnya didefinisikan oleh adanya konflik. Tanda kilat kecil di sini bukan. Hal pentingnya adalah semua hubungan internasional pada dasarnya bersifat bilateral. Di sini, kita memiliki hubungan bilateral yang sedang berkonflik. Ini bisa berupa perang, perang dagang, sengketa dagang, bisa apa saja, segala bentuk konflik. Dan tentu saja, perang adalah bentuk konflik terburuk. Namun, jika kita menerima bahwa ada hubungan bilateral yang sedang berperang, maka hal yang paling wajar adalah negara-negara lain tidak ingin terseret ke dalam konflik tersebut. Seringkali, kita membayangkan aktor netral sebagai pihak yang berdiri di tengah-tengah. Anda tahu, ada juga gambaran mental tentang timbangan, bukan? Dan pihak netral berada di tengah, seperti orang yang duduk di pagar, tidak tahu harus ke kiri atau ke kanan. Itu adalah cara berpikir yang keliru tentang aktor netral, karena mereka sebenarnya tidak berada di tengah. Mereka justru di luar konflik utama. Seorang aktor netral, dalam gambar saya, tidak duduk di atas konflik. Ia berada di luar konflik tersebut. Sitting on top of the conflict, it is outside of the conflict. It is inherently Pada dasarnya, fakta bahwa aktor A, aktor netral A, memiliki hubungan damai dengan B2 dan hubungan damai dengan B1 yang ingin dipertahankan, itulah yang membentuk netralitasnya. Dan yang menarik, aktor netral tidak pernah netral terhadap rekan-rekannya. Mereka selalu netral terhadap konfliknya. Netralitas aktor netral A diarahkan pada konflik, sedangkan hubungan dengan dua aktor lainnya adalah dua hubungan damai. Jadi, dalam arti tertentu, bahkan secara fundamental, masalah utama aktor netral adalah mereka berada dalam keadaan damai dengan negara, dengan kolega yang sedang berperang. Jadi, Anda berteman dengan musuh, Anda berteman dengan mereka yang saling bermusuhan. With enemies, you're being friends with those who are enemies to each other, and out of that constellation, a lot of problems. Dan dari konstelasi itu, banyak masalah muncul. Salah satu hal yang ingin saya soroti di sini adalah bahwa meskipun aktor netral berusaha menjaga jarak dari konflik itu sendiri, kenyataan bahwa mereka terhubung dengan B1 dan B2 menciptakan apa yang saya sebut sebagai konstelasi konflik. Seorang aktor netral berada di luar konflik utama, tetapi di dalam konstelasi konflik yang sebenarnya, karena B4 dan B2 pasti akan berusaha mempengaruhi aktor netral A agar lebih berpihak pada mereka. Bahkan, jika mereka menerima bahwa A tidak ikut berperang bersama musuh, mereka selalu berusaha menekan aktor netral A untuk membantu mereka daripada yang Fawcett. Dan mereka akan selalu mengklaim bahwa A melakukan pelanggaran perdagangan dengan musuh dan berada di pihak yang salah. Karena secara alami, jika Anda sedang berperang, Anda akan menganggap pihak lain sebagai jahat dan diri Anda sendiri sebagai pihak yang baik. Oleh karena itu, jika seseorang tidak berada di pihak Anda, maka pada dasarnya mereka mendukung pihak yang jahat, bukan? Jadi, pola pikir biner ini, yang secara alami diciptakan oleh konflik dan perang, juga berdampak pada aktor-aktor netral.
Tidak ada contoh perang besar di mana aktor netral tidak mendapat tekanan. Hal yang paling wajar terjadi dalam perang besar, seperti misalnya perang saat ini antara Rusia, Ukraina, dan NATO, adalah beberapa aktor netral akan mati, beberapa akan pergi, seperti Swedia dan Finlandia. Some will go away, like Sweden and Finland. They just left the pool of neutral actors. Mereka baru saja keluar dari kelompok aktor netral. Yang lain berada di bawah tekanan berat, meskipun mereka masih mengklaim netralitas. Namun, situasi konflik seperti ini juga selalu menciptakan aktor netral baru. Jika Anda misalnya melihat bagaimana sebagian besar negara di Global South bereaksi terhadap perang di Ukraina, Anda akan melihat bahwa ASEAN, Tiongkok, Amerika Selatan, dan Afrika semuanya berkata, "Oke, kami tidak senang dengan ini, tapi kami tidak akan memihak." Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara sekarang, di bawah kepemimpinan Malaysia, kembali lebih aktif membicarakan netralitas ASEAN, tentang bagaimana ASEAN sebagai blok tidak ingin memilih pihak dan akan terus berdagang serta bekerja sama dengan semua mitranya, termasuk Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. With all its partners, including Russia, China, and the United States. So these action reaction. Jadi skema aksi-reaksi di sini adalah bagian paling mendasar dari cara konflik bekerja. Dan saya ingin menekankan bahwa ini bukan hanya sesuatu yang dilakukan negara-negara atas dasar prinsip. Kita bahkan memiliki momen di mana pihak-pihak yang bertikai sebenarnya memiliki status netral. Saya ingin menyoroti, berbicara kepada Anda di Moskow, bahwa netralitas paling mendasar dalam Perang Dunia Kedua bukanlah milik Swiss, Swedia, atau Spanyol. Sama sekali bukan. Netralitas yang paling berdampak adalah netralitas Uni Soviet. Uni Soviet dengan Jepang Kekaisaran. Dalam gambar ini, Anda melihat Menteri Luar Negeri Jepang Matsuoka menandatangani Fakta Netralitas Soviet-Jepang tahun 1941. Di belakangnya tentu saja ada Tuan Stalin dan Tuan Molotov yang sedang memperhatikan. Dan fakta netralitas ini memastikan bahwa Jepang dan Uni Soviet tetap berada dalam keadaan damai satu sama lain. Japan and the Soviet Union remained at peace with each other. An uneasy peace, not a happy peace. Sebuah perdamaian yang tidak nyaman. Bukan perdamaian yang bahagia, tetapi mereka tetap berada dalam keadaan damai hingga 9 Agustus 1945, hari ketika bom atom kedua dijatuhkan. Saat Uni Soviet benar-benar membatalkan fakta ini, atau lebih tepatnya menyatakannya tidak berlaku, lalu menyatakan perang terhadap Jepang. Menurut saya, inilah alasan utama mengapa Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Karena pada saat itu, bahkan bagi para perencana militer, menjadi jelas bahwa tidak ada sedikit pun peluang untuk meraih kemenangan lagi. Namun terlepas dari itu, yang ingin saya tekankan adalah bahwa selama periode dari 1941 hingga 1945, selama 4 tahun yang panjang, kita memiliki konstelasi Perang Dunia Kedua, di mana dua dari pihak utama yang bertikai, meskipun bertempur di pihak yang berlawanan di medan perang masing-masing, tetap berada dalam keadaan damai satu sama lain. Dan perdamaian itu penting. And heuristics penting. And that peace that mattered, and it mattered very much, and we often don't appreciate. Dan kita seringkali tidak cukup menghargai betapa pentingnya hal ini. Coba bayangkan sejenak, jika kita tidak memiliki fakta ini dan tidak ada kesepakatan antara Jepang dan Uni Soviet untuk tetap damai satu sama lain. Dan Anda tahu, jika Jepang pada suatu saat menyerang Uni Soviet dan Uni Soviet menyerang Jepang, lalu mereka mengalihkan sumber daya militer dari teater Pasifik untuk Jepang atau teater Eropa untuk Soviet ke dalam pertempuran ini, bukan? Ini akan secara fundamental mengubah jalannya sejarah. Jadi ini adalah fakta netralitas yang sangat penting. Dan omong-omong, memang disebut fakta netralitas. Dan untungnya, bahkan dalam bahasa Inggris, kita sangat mengenalnya karena rekan sebangsa Anda yang luar biasa, almarhum Boris Slavinsky, menulis buku yang luar biasa tentang hal ini, yaitu Fakta Netralitas Jepang-Soviet. Book about it, the Japanese-Soviet Neutrality Pact. I could tell you more why this was a neutrality pact and not a. Saya bisa menjelaskan lebih lanjut mengapa ini adalah fakta netralitas dan bukan fakta non-agresi. Ada perbedaan antara keduanya, tapi kita kesampingkan dulu hal itu. Yang penting adalah bahwa kesepakatan dasar ini berarti kedua pihak yang menandatangani tidak akan membantu negara ketiga manapun. Tidak akan terlibat perang dengan negara ketiga manapun melawan pihak lainnya. Itulah inti
tulang punggung dari gagasan ini. Dan gagasan itu membuat Jepang dan Soviet sama-sama merasa aman dari ancaman satu sama lain, bukan? Dan itu adalah netralitas yang penting dan sangat menentukan. Dari penelitian saya bisa katakan bahwa Jepang bahkan lebih mempercayai fakta ini dibandingkan Soviet sendiri. Sampai akhir, Jepang masih berada dalam ilusi bahwa Uni Soviet, bahwa Stalin, akan membantu mereka menengahi perdamaian yang dinegosiasikan dengan Amerika. Yang tentu saja kita tahu di Yalta sudah tidak dipertimbangkan lagi dan sudah ada kesepakatan lain. Tapi mari kita kesampingkan hal itu. Saya menyebutkan hal ini juga karena berkaitan dengan alasan utama mengapa saya melakukan kegiatan studi netralitas ini. Ada begitu banyak contoh menarik tentang netralitas dalam sejarah dunia yang belum cukup kita perhatikan dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Seseorang saja tidak akan mampu itu membutuhkan penelitian yang terstruktur. Saya bisa katakan, saya sudah menelusurinya, dan saya belum pernah menemukan siapapun yang benar-benar meneliti, misalnya, apa yang dilakukan kedutaan Soviet di Tokyo antara tahun 1941 dan 1945. Kita tahu mereka ada di sana, kita tahu Duta Besar Malik ada di Tokyo, tapi kita sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan kedutaan tersebut. Kita hanya tahu bahwa kedutaan itu cukup besar, dan kita tahu bahwa kedutaan itu tentu saja melakukan kegiatan mata-mata di dalam Jepang. Tetapi selain itu, tidak ada buku, tidak ada artikel, dan saya telah bekerja dengan rekan-rekan Rusia yang mengatakan kepada saya kami tidak bisa menemukan apa-apa. Jadi masih ada penelitian yang belum selesai, di mana kita perlu masuk ke arsip Rusia dan mencari tahu seperti apa sebenarnya sejarah diplomatik di sana. Kita juga memiliki contoh lain dalam sejarah dunia, di mana penelitian sistematis tentang apa yang dilakukan perjanjian netralitas ini sangat diperlukan. Ambil contoh, Kepulauan Åland. Kepulauan Åland yang terletak di antara Swedia dan Finlandia, dan juga sangat dekat dengan Rusia, telah dinetralkan selama lebih dari 100 tahun. Dan kita tidak memiliki penelitian sistematis tentang bagaimana netralitas itu berjalan selama beberapa dekade. Netralitas, itu sangat berhasil, tetapi kita tidak memiliki banyak informasi sistematis tentang. A lot of systematic research on it, and same for other underreported. Hal yang sama juga berlaku untuk contoh-contoh netralitas lain yang kurang dilaporkan selama 100-150 tahun terakhir. Jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya juga menekankan hal ini karena kembalinya netralitas dalam bentuk ini, bentuk netralitas kekuatan abu-abu, seperti yang terlihat dalam Pakta Jepang-Soviet, juga mulai muncul kembali. Dan yang paling menarik, sekali lagi, melalui Rusia. Anda tahu, saya sangat mengagumi diplomasi Rusia karena sangat beragam dan sebenarnya sangat terbuka terhadap gagasan netralitas ini. Jadi yang saya tunjukkan di sini adalah terjemahan bahasa Inggris dari Perjanjian Kemitraan Strategis Rusia-Korea Utara. Namun, saya harus mengatakan ini bukan versi resmi. I must say, though, this is not an official version. This is the most official thing I could find. Ini adalah hal paling resmi yang bisa saya temukan. Ini adalah laporan dari pihak Korea Utara sendiri oleh penyiar negara Korea Utara, KCNA, tentang apa yang mereka katakan ada di dalam perjanjian itu. Jadi ini adalah hal terbaik yang bisa saya temukan. Jika Anda memiliki versi resmi dari Rusia atau semacamnya, tolong kirimkan kepada saya. Tapi yang bisa saya temukan di sini, dalam terjemahan bahasa Inggris dari Korea Utara tentang perjanjian itu, ada satu klausul yang sangat menarik, yaitu bacalah ini. Kedua pihak, jadi Rusia dan Korea Utara, kedua kandang perdamaian dan keamanan internasional akan diskusikan bersama sesama lain. Maaf, itu bagian yang ingin soroti. Sorry, that's not the one that I wanted to highlight. Here, this is the one that I wanted to highlight. Each side is obliged. Inilah yang ingin saya soroti. Masing-masing pihak berkewajiban untuk tidak membuat perjanjian dengan negara ketiga manapun yang melanggar kedaulatan, keamanan, keutuhan wilayah, atau hak pihak lain untuk secara bebas memilih jalur pembangunan atau tindakan militer. Hal yang penting adalah bahwa masing-masing pihak berkewajiban untuk tidak membuat perjanjian dengan negara ketiga manapun yang akan melanggar pihak lainnya. Pada dasarnya, ini adalah perjanjian netralitas modern
adalah salah satu perjanjian kerel terbaru yang dibuat Rusia. Artinya, jelas bahwa pihak ketiga potensial di sini bisa saja Tiongkok. Potential third party here could be China, right? This is an agreement that if Ini adalah sebuah kesepakatan bahwa jika Tiongkok dan Rusia atau Tiongkok dan Korea Utara suatu saat terlibat perselisihan satu sama lain, pihak lain, baik Rusia maupun Korea Utara, tidak akan membantu Tiongkok dalam upayanya, bukan? Anda berjanji kepada pihak lain, bahkan sebelum ada konflik baru yang muncul, bahwa Anda akan tetap bersikap netral. Versi yang ini memang tidak menyebutkan kata netralitas. Tetapi sebenarnya inilah maksudnya. Itas, mengebaiskan resmi. Saya kementerian mitseban. Maksud aku untuk teman konsep netral dalam hal analitis. Neutral in the analytical sense, right? You've got neutral in the legal sense, the way that it is codified. Ada netral dalam arti hukum, seperti yang dikodifikasikan dalam Konvensi Den Haag. Ada juga kebijakan netral dari negara-negara, seperti Swedia, yang memiliki kebijakan netralitas selama 200 tahun. Itu bukan netralitas secara hukum, bukan netralitas yang dikodifikasikan. Itu adalah netralitas dalam dokumen kebijakan luar negeri mereka. Tapi kemudian ada juga negara-negara yang menggunakan netralitas dalam arti analitis untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Kekuatan besar juga menggunakan ini. Kekuatan besar terpenting yang menggunakan netralitas, bahkan kebijakan netralitas, dengan sangat sukses adalah tentu saja Amerika Serikat, di mana pada tahun 1793, George Washington mendeklarasikan netralitas AS, dan mereka mematuhinya. Netralitas terhadap Eropa, kurang lebih, kadang iya, kadang tidak, tapi kurang lebih, selama 150 tahun. Dan itu sama sekali bukan netralitas yang damai. Itu adalah netralitas yang sangat agresif. Sebuah cara menggunakan netralitas. Karena meskipun mereka netral, kurang lebih terhadap benua Eropa dan kebodohan politik kekuatan besar Eropa, mereka sangat agresif terhadap penduduk asli mereka sendiri di benua Amerika Utara. Dan juga pada akhirnya, bahkan terhadap Hawaii, bukan? Amerika Serikat menelan kerajaan Hawaii yang netral, omong-omong. Dan mereka berperang. Orang Amerika selalu berperang dalam perang yang menguntungkan mereka. Tapi, mereka menghindari perang yang tidak memberi mereka keuntungan apapun. Dan bentuk netralitas seperti itulah yang membawa mereka ke posisi mereka sekarang. Sebuah kekuatan besar. Dan Rusia, secara historis juga, sangat cerdik dalam menggunakan politik netralitas secara sistematis. Bahkan netralisasi negara ketiga, Rusia telah melakukannya berulang kali. Swiss tidak akan menjadi negara netral jika Rusia tidak benar-benar mengusulkannya di Kongres Wina tahun 1819. Rusia yang mengangkat isu tersebut karena beberapa hubungan pribadi dengan seorang delegasi Swiss. Austria juga tidak akan menjadi netral jika Rusia tidak menerima hal itu sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan Austria. Uni Soviet pernah mengusulkan netralitas untuk Jerman yang bersatu, dan saya termasuk dalam kelompok orang, bersama beberapa peneliti lain seperti Michael Geyer, yang percaya bahwa Stalin sebenarnya serius. Atau katakanlah, Uni Soviet memang serius ketika mereka benar-benar menawarkan ini sebagai sebuah kemungkinan. When they actually offered this as a possibility, the Soviet Union Uni Soviet juga sangat memanfaatkan koneksinya dengan negara-negara netral dan non-blok untuk memperkuat hubungan internasionalnya. Saya sudah membahas bagaimana Soviet menggunakan Finlandia yang netral, sebagai sarana untuk bernegosiasi dengan negara-negara Eropa selama CSCE, dan kita memiliki banyak contoh serupa. Saya ingin menekankan bahwa mempelajari fenomena netralitas negara ketiga atau interaksi negara ketiga dengan pihak-pihak yang berkonflik, kayak MySpace, dan memang akan membantu kita untuk dunia multipolar yang akan datang. Dunia yang akan menjadi multipolar. Dan dunia yang akan hawas semua bermerit abad 19. Bagaimana politik internasional berjalan ke sistem konser. Jadi menurut saya, kita sebaiknya mengangkat kembali dan meninjau beberapa konsep lama ini. Dan, Anda tahu, hukum netralitas itu sendiri juga belum hilang. Ada buku-buku yang sangat baik dan penilaian terbaru tentang hukum netralitas, misalnya yang ini, oleh James Upchur.
hukum netralitas masih ada. Hanya saja, dalam 80 tahun terakhir, perkembangannya sangat minim. Tetapi hukum itu bisa saja dihidupkan kembali, dan kita bisa mencoba menggunakan konsep realis multipolaritas ini untuk juga di antara, katakanlah, negara-negara BRICS, menciptakan pedoman dan prinsip dasar tentang bagaimana negara-negara berinteraksi ketika negara lain terlibat konflik. How states interact when others get into conflict, because conflict is the most natural thing on earth to happen. What is not natural is Karena konflik adalah hal yang paling alami terjadi di dunia. Yang tidak alami adalah ketika konflik berubah menjadi perang dan pembantaian massal. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa konflik bisa terjadi tanpa berkembang menjadi kekejaman massal. Bukan. Jika kita berhasil menggunakan seperangkat alat, dan netralitas adalah salah satu alat dalam seperangkat itu, untuk menciptakan sistem internasional yang memiliki jalur dan katup pengaman agar ketegangan bisa dilepaskan, serta di mana kita bisa menggunakan forum seperti pengadilan internasional dan arbitras untuk menyelesaikan sengketa, atau setidaknya menjaga sengketa tetap di bawah ambang agresi bersenjata, maka itu akan menjadi langkah maju yang besar. aggression, then that would be a great step forward.